أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas mengenai apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu bahwa di antara manusia ini ada yang mereka itu berkeinginan untuk mencari kebenaran, berbuat baik, tapi ada pula di antara mereka itu yang mereka itu berbuat maksiat. Berbuat baik artinya mereka itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya mereka itu ada pula yang mereka itu berbuat maksiat, ya tentunya pada akhirnya adalah masuk ke neraka lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat 212 dari surat Al-Baqarah, pada 211 surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinat. Coba kamu tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak nikmat yang sudah mereka terima. Coba tanyakan kepada mereka, berapa banyak nikmat yang sudah mereka terima. Artinya kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya, coba perhatikan pada orang-orang kafir itu yang mereka itu berbuat maksiat. Kurang apa Allah Ta'ala itulah. Begitu ya. Ini seperti misalnya ada pegawai demo misalnya, pegawai demo lah ya. Anda itu yang kurang itu apanya? Minta gaji berapa? Anda minta gaji sama dengan saya. Begitu ya. Ya tidak bisa lah. Jadi Allah Ta'ala mempertanyakan, bertanya dan mempertanyakan. Bertanya kurang apa dan mempertanyakan perbuatan mereka. Kenapa Bani Israel itu berbuat maksiat? Apa yang kurang? Nah, yang kurang dari Allah Ta'ala itu apa? Nah, barangkali kurang ini, kurang ini. Tidak ada yang kurang. Ya. Ayat ini sebenarnya terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu ayat 208 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu
udkhulu fis silmi kafah. Orang beriman, masuklah Islam yang sempurna. Artinya taatlah dengan ketaatan yang sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikuti langkahnya syaitan. Jangan ngikuti langkahnya siapapun yang mengajak kalian menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 208, 209, fa in zalatum min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Kalau kalian itu berbuat salah, dosa, menentang Allah taala sesudah kalian menerima bayinat, penjelasan, artinya kalian mengerti itu semua benar dan kalian berbuat salah, fa innallaha azizun hakim. Allah taala itu aziz, perkasa, bijaksana, bisa menghukum loh ya. Hati-hati. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa sebenarnya mereka-mereka yang tidak percaya itu menunggu datangnya Allah taala bersama para malaikat. Pada ayat 210 Al-Baqarah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulal minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amru wa ila dzarjal umur. Yang mereka tunggu orang-orang kafir itu datangnya Allah taala dalam naungan awan bersama para malaikat gitu ya, dan semuanya terjawab. Tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya keyakinan yang terjadi di hari kiamat nanti. Makanya Allah taala sekarang bertanya, kalau kalian wahai para sahabat kepingin tahu orang yang saya kasih nikmat, tanyakan pada Bani Israel yang tidak mau mendukung Nabi SAW itu, sudah berapa banyak nikmat yang mereka terima. Tanyakan pada mereka. Tanyakan kepada mereka. Sudah berapa banyak nikmat yang mereka terima. Ini seperti seorang anak misalnya membangkang pada orang tuanya. Begitu ya. Lalu anak tadi membawa ustadz misalnya, membawa pengacara misalnya. Ayo orang tuanya bilang, kamu tanyakan kepada anak saya itu, apa ada suatu kenikmatan yang belum saya berikan? Tanyakan kepada dia. Apa ada suatu kenikmatan yang belum saya berikan? Begitu loh. Coba tanyakan kepada dia. Ini antar manusia yang mungkin saja banyak kekurangan. Ini Allah Taala bertanya. Coba tanyakan kepada Bani Israel itu, kam atainahu min ayah bayyinah. Berapa banyak tanda-tanda yang kami berikan. Para nabi, kitab-kitab, nanti para nabi mukjizat, Nabi Musa begitu banyak, Nabi Isa juga begitu banyak, yang semua itu sudah mereka ketahui. Artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka banyak, besar, baik itu berupa pertolongan petunjuk. Pertolongan petunjuk itu suatu nikmat yang besar. Pertolongan perlindungan dari mereka-mereka yang menzalim mereka sudah banyak. Hati-hati kata Allah Taala, wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'adhu fa innallaha syadidul iqab. Hati-hati kata Allah Taala, siapa yang sengaja mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, artinya mengganti ayat-ayat Allah taala, ya. Di sini nikmat dikategorikan sebagai ayat Allah taala itu adalah nikmat. Artinya petunjuk itu nikmat. Nikmat datang berupa ayat Allah taala dirubah, dirubah isinya sesudah datang kepada mereka. Allah taala katakan fa innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala itu adalah keras sekali azabnya gitu ya. Sesudah kita memahami itu datangnya petunjuk suatu kenikmatan, mengerti itu petunjuk suatu kenikmatan. Kenapa kok tidak dilanjutkan kepada perbuatan mengerjakan isinya? Petunjuk itu datang suatu kenikmatan, ngerti kalau itu petunjuk suatu kenikmatan. Kenapa kok tidak dilanjutkan dengan mengerjakan isinya, bahkan diganti gitu ya, diganti dengan kekafiran. Allah Ta'ala katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu azabnya keras. Ini sebenarnya juga pelajaran buat kita. Hati-hati ya, kalau kalian itu tidak merasa bahwa Al-Quran ini sebagai suatu kenikmatan, saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut, gitu ya. Hati-hati. Ini ancaman dari Allah Ta'ala. Hati-hati wahai orang beriman, kata Allah Ta'ala. Kalau Al-Quran ini masih bukan merupakan suatu kenikmatan, nikmat apa lagi kata Allah Ta'ala?
Kalau Al-Quran ini masih bukan merupakan suatu kenikmatan, Al-Quran yang membawa kepada petunjuk, keselamatan akhirat, tidak hanya akhirat, di dunia dan akhirat, bukan merupakan suatu kenikmatan. Kenikmatan apa lagi? Bukan nikmah, nigemah, azab yang datang. Nah, bukan suatu kenikmatan tapi nigemah, akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan kita dengan secara sengaja menjauhi kitabullah. Dengan tidak membacanya, tidak memahami isinya, dan disempurnakan dengan tidak mengerjakan isinya. Hati-hati, yang punya Al-Quran bukan ustaz. Yang punya Al-Quran bukan ustaz. Al-Quran sudah ada sebelum ada ustaz. Sudah ada 1400 tahun sudah ada. Nah, sudah Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana berhasilnya sahabat itu menguasai dunia karena mereka mengerjakan isinya kitabullah. Contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang mengerjakan kitabullah gagal hidupnya? Tidak ada. Apa ada orang yang menjauhi kitabullah berhasil hidupnya? Tidak ada. Kalau menjauhi kitabullah gagal, banyak. Mengerjakan isinya kitabullah berhasil, banyak contohnya lah. Menjauhi kitabullah dengan tidak memahami isinya, hati-hati. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mengadab. Kenapa? Artinya gampangnya begini saja. Kalau orang itu memang tidak melihat bahwa Al-Quran sebagai suatu kenikmatan, artinya orang ini memang minta diazab. Nah, itu saja jawabannya. Kalau ada orang tidak, sama dengan ini saja misalnya obat misalnya, orang tidak mau minum obat. Nah, memang orang ini sengaja sakit dia. Cuma dia tuh heran kok tidak mati-mati begitu ya. Nah, gitu ya. Dia itu heran, dokter, saya itu tidak pernah minum obatnya dokter. Yang saya heran itu bukan saya tidak bisa sembuh, gitu ya. Saya tidak bisa mati, kenapa? Lah, begitu ya. Jadi orang Allah Ta'ala itu heran, kenapa kok dia belum diazab? Nanti ada waktunya azab itu datang. Lah, kok bisa begitu? Jawabannya dalam Al-Quran pada ayat selanjutnya, surah 12. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dijadikan indah, nah, buat orang kafir itu apa? Al-hayatud dunya. Nah, zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya. Dijadikan buat orang kafir itu al-hayatud dunya. Nah, siapa yang memperindah? Semua hal, segala hal difasilitasi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan dunia ini indah. Artinya dengan mereka itu yang disebut indah itu apa sih? Benar. Yang disebut indah itu benar. Nah, kebenaran itu suatu keindahan. Jadi kalau ada mengatakan ini bagus, itu artinya benar. Nah, ini bagus, nah, itu artinya benar. Nah, dia membenarkan. Ini makan babi itu bagus, artinya benar makan babi itu. Nah, oh ini bagus, dibentuknya diperindah. Lalu khamr, bagus minum khamr itu, artinya benar. Bentuknya diperindah. Nah, semua keindahan itu untuk menjadikan semua itu benar. Nah, semua keindahan itu untuk menjadikan apapun yang sebenarnya jelek menjadi benar. Sesuatu yang salah menjadi benar. Nah, itu pentingnya suatu kejelekan itu diperindah agar dia menjadi benar. Lah, Allah Ta'ala menjadikan buat orang kafir itu melihat dunia ini indah agar mereka itu merasa yakin benar kalau mereka itu mencari dunia. Lah, tidak ragu-ragu mereka benar. Lah, merasa yakin mereka mencari dunia ini benar. Yang salah itu yang tidak mencari dunia. Nah, itu salah. Orang tidak mencari dunia itu salah. Yang benar mencari dunia, apapun caranya. Yang penting dapat dunia. Nah, cara itu, etika itu, akhlak itu menghalangi cari dunia, apapun caranya. Nah, sebaliknya, dan wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka itu meremehkan, menghina orang-orang beriman, karena orang beriman tidak mau cari dunia. Nah, diremehkan, dihina oleh orang kafir. Lihat ini, mereka ini sebenarnya saya rame-rame ya, sebenarnya orang beriman itu tidak berhasil cari dunia, gitu loh. Lalu ditutupi dengan ibadah, mereka itu tidak berhasil. Kami ini berhasil cari dunia. Nah, orang beriman itu tidak berhasil cari dunia. Kami berhasil. Kenapa? Karena kami cari dunia tidak pakai aturan. Semua aturan kami tabrak lah. Semua aturan kami tabrak lah. Kami berhasil mendapatkan dunia.
gitu ya. Itulah usaha kami, berhasil kami menguasai dunia itu. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala katakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tidak mengatakan orang beriman. Adapun orang-orang yang di dunia ini yang beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, karena ada orang yang beriman saja dan tidak bertakwa dia, akhirnya kepreset, ya. Disirat dia kepreset. Orang bertakwa tidak. Orang bertakwa tidak kepreset dia. Karena dia takut akan azabnya Allah Ta'ala. Beriman dan takut. Nah, beriman dan dia takut. Kalau orang beriman saja tidak. Beriman dia, sholat di masjid dia. Nah, kalau tidak beriman tidak ke masjid dia. Nah, kalau tidak beriman tidak puasa dia. Tidak haji, tidak zakat, semua dikerjakan. Tetapi selain dia mengerjakan kebaikan, dia mengerjakan dosa. Itu sudah dilihat oleh Nabi SAW waktu beliau jalan-jalan ke neraka, diajak jalan-jalan oleh Jibril. Beliau melihat ada orang yang separuh tubuhnya bagus, separuh rusak. Wahai Jibril, kenapa orang itu? Orang itu yang mencampurkan kebaikan dan keburukan. Ini orangnya. Nah, ini orang yang mencampurkan kebaikan dan keburukan. Ada lagi orang berada di tengah sungai. Sungainya merah darah. Nah, orang tadi berdarah. Setiap kali dia mendekat ke pinggirnya sungai, dia dilempari oleh orang di pinggir sungai tadi. Menjauh lagi dia. Mendekati lagi, dilempari lagi, menjauh lagi. Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Itu orang yang makan riba. Nah, hati-hati. Jangan kita merasa pandai mencari dunia, tapi kehilangan akhirat kita. Nah, jangan kita merasa pandai mencari dunia dan kita kehilangan dunia kita hanya karena hawa nafsu kita. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Loh, lihat di sini. Ada sekitar 7 kata dalam Al-Quran, 7 kali dalam Al-Quran Allah mengatakan bighairi hisab. Tanpa hisab itu artinya tanpa sebab. Gitu ya. Tanpa sebab. Yarzuqu man yasha bighairi hisab itu memberi rezeki tanpa hisab, itu artinya memberi rezeki tanpa aturan, tanpa sebab. Nah, kalau bihisab itu tidak. Kalau bihisab itu kamu berapa kerjanya? Oh, sekian jam. Ya inilah. Ini kerjanya 1 jam, bayarnya 10 juta. Nah, begitu ya. Loh, Anda kerja apa ini? Nah, oh, ini memang perusahaannya orang tuanya ini. Nah, gitu ya. Ini niat kerja ini. Ya, ini memang niat mau ngasih. Nah, Allah bisa. Bighairi hisab. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah Ta'ala itu memberi seseorang lebih sangat banyak dibanding yang lainnya? Nah, ya. Contohnya orang ini. Contohnya orang bertakwa ini. Oleh Allah Ta'ala dia diberi kemampuan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih dari yang lainnya. Akibatnya pahala yang dia terima lebih dari yang lainnya. Kenapa kok hanya dia? Kenapa kok tidak semua beriman? Kan semestinya semua orang beriman itu selamat, gitu ya, dari api neraka. Jadi Nabi tidak repot-repot minta syafaat. Nabi itu sibuk mengeluarkan orang beriman dari neraka, gitu ya. Dikeluarkan lagi. Yang punya otoritas untuk minta syafaat hanya Nabi SAW saja. Para Nabi tidak berani. Dikeluarkan Nabi memohon, bersujud kepada Allah Ta'ala, lalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang sekarang belum ada. Lalu beliau diilhami, beliau ucapkan, silakan kamu minta apa saya beri, kamu minta syafaat saya beri, minta ya Allah tolong hamba saya ada yang di neraka orang beriman. Nah, ya boleh, jangan banyak-banyak ya, dikeluarkan oleh Nabi SAW. Masih ada ya Allah, oh ya silakan tapi jangan banyak ya, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Sampai 4 kali Nabi mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka. Nah, ya. Terakhir yang mengeluarkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana hanya ada sebiji sawi kecil saja, gitu ya, yang mungkin pernah bersyahadat saja dan kemudian tidak ada amal solehnya. Nah, dikeluarkan dari api neraka. Nah, itu Allah Ta'ala yang mengeluarkan. Nah, begitu ya. Itulah yang terjadi. Sebaliknya, saya bicara sebaliknya sekarang. Ada orang yang tidak hanya selamat dari api neraka, tidak hanya selamat, berhasil mengeluarkan orang lain dari api neraka. Ada orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemampuan mengeluarkan 1 orang dari api neraka. Ada yang 2, ada yang sekian banyak.
orang mati syahid bisa mengeluarkan dari api neraka 70 orang anggota keluarganya. 70 orang anggota keluarganya, bayangkan. 70 orang anggota keluarganya dari api neraka, orang mati syahid. Nah, ada lagi orang bisa mengeluarkan dari api neraka sebanyak Bani Tamim, loh, bayangkan. Dari begitu banyaknya pahala yang dia miliki, dia bisa mengeluarkan sekian ribu orang. Sekian ribu orang dari api neraka. Kok bisa ya lah? Itulah fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seseorang. Artinya, konkretnya, kenyataannya, apa sih konkretnya orang yang Allah taala beri rezeki bi ghairi hisab itu? Amal soleh yang dia kerjakan lebih banyak dari orang lain. Yang dia rasakan apa? Yang dia rasakan keridhaan kepada Allah taala. Lihat para ulama, mau dia meluangkan waktunya untuk memahami Al-Qur'an, fikih, hadis seperti yang Bukhari, gitu ya, Muslim dan sebagainya, lalu fikih Imam Syafi'i, lalu tafsir seperti Ibn Katsir, At-Tabari dan sebagainya, meluangkan hidupnya untuk, gitu ya, untuk memberikan perbaikan pada umat ini. Besar jasanya. Ada pula yang mendirikan sekolah, pondok-pondok, ada yang mendirikan masjid dan sebagainya. Mereka itu investasi di dunia untuk akhiratnya, investasi di dunia untuk akhiratnya. Ini orang pintar namanya, investasi di dunia untuk akhirat. Begitu ya. Apa ada banyak, ada orang dia sudah mati terima uang, bisa merasakan hasil investasi. Anda tanyakan pada orang kafir, bisa enggak orang mati itu merasakan hasil investasinya? Oh ya, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin orang mati merasakan investasinya, itu tidak mungkin. Habis Pak, dimakan anak-anaknya, habis lah. Ada nih Pak, orang mati bisa merasakan, ada loh, ada. Gitu ya. Dia mati, dia bisa merasakan hasil investasi yang dikerjakan di dunia. Amal jariah, amal jariah yang bisa dia rasakan. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Gitu ya. Kalau mati manusia itu terputus, gitu ya, kecuali dari tiga, gitu ya, dari tiga hal, dari tiga sumber, gitu ya. Ada ilmu yuntafa' bi, ilmu yang bisa dirasakan, amal jariah, yaitu tadi, gitu ya, dia buat rumah sakit, buat sekolah dan sebagainya. Lalu walad, gitu ya, yad'ulahu, walad soleh, anak soleh yang mendoakan dia. Investasi, anak itu investasi dididik agar kalau kita ketemu Allah Ta'ala dia yang mendoakan. Tidak mungkin kita minta tetangga kita, nanti kalau saya mati tolong doakan ya, saya mendoakan Anda, saya perlu didoakan. Begitu ya, saya perlu didoakan. Saya perlu didoakan kalau saya mendoakan Anda. Begitu ya, kalau saya mendoakan Anda, saya perlu didoakan. Saya bisa. Tapi kalau anak tidak, anak itu dididik, gitu ya, dididik menjadi manusia-manusia yang mencintai agama Allah Ta'ala, mencintai Al-Quran, mencintai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi anak yang soleh, dia pasti dia mendoakan orang tuanya, insya Allah terkabul doanya. Atau ilmu, hasil pikirannya dia berpikir bagaimana ya caranya orang ini bisa mudah memahami agama ini. Oh begini caranya, gitu ya. Berpikir para ulama fikih, ada sekian banyak masalah, dia pikir, dia kasih jalan keluar, dipikir, dia kasih jalan keluar. Atau tafsir yang kita baca sekarang yang sudah ditulis oleh para ulama, gitu ya, 1000 tahun yang lalu, kita baca sekarang. Gitu ya, di mana kita bisa mendapatkan hasilnya sekarang ini. Gitu ya. Atau amal jariah, buat jembatan misalnya, buat jembatan. Bayangkan ada orang, sekian ribu orang, sekian juta orang bisa melewati jembatan itu karena jasanya, loh, bayangkan. Gitu ya. Ada orang yang buat jembatan, gitu ya, membuat jembatan dari perahu, setiap hari dia hanya mengambil 2.000 rupiah saja dari yang lewat. Dapat berapa dia? 25 juta rupiah. Dia dapat 25 juta rupiah. Andaikan ya, saya tidak menyinggung perasaannya orang. Andaikan dia itu ikhlas misalnya ada seseorang ikhlas, saya sekarang ikhlas buat jembatan agar orang di tempat ini bisa lewat. Berapa besar pahala yang dia terima? Satu jembatan saja. Misalnya satu jembatan saja lah. Apa dia tidak lihat? Gitu ya, apa tidak lihat anak-anak sekolah yang melewati sungai? Lah kalau anak itu jatuh mati bagaimana? Lah kalau itu anaknya bagaimana? Lah mau enggak dia lihat anaknya nyebrang langsung sungai? Kalau mati bagaimana? Lah buat jembatan.
amal jariah. Dia mati bisa dapat jembatan, pahala dari jembatan tadi. Ini kan gampang, ya gampang diucapkan di pengajian, tapi dikerjakan belum tentu. Di pengajian diucapkan nggak gampang kok. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan untuk berbuat baik, yaitu yang bighairi hisab. Itu yang bighairi hisab, memberi rezeki tanpa hisab lah. Dia mudah beramal soleh, bersedekah mudah dia, bighairi hisab, nanti balasannya begitu banyak. Membuat jembatan katakanlah, membuat jalan yang rusak dia buat begitu lurus, begitu halus, orang senang lewat di situ. Atau masjid, sebuah tempat yang dipakai oleh orang sekian banyak orang beribadah, setiap kali orang datang ke situ dia dapat pahala. Atau mengajari Al-Quran misalnya, setiap huruf yang dibaca oleh anak itu dia dapat pahala. Mengajari sholat, gitu ya, setiap hari orang itu sholat dia dapat pahala loh. Tapi memang itu Allah Ta'ala pilih, orang itu dipilih sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengukur orang kaya dan yang tidak, jangan lihat harta yang dia miliki, lihatlah apa yang sudah dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Ta'ala. Lihatlah apa yang sudah dia gunakan untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Orang ini beruntung, sebagaimana yang kita baca pada tahun lalu, di mana Suhaib, gitu ya, Ar-Rumi, dia lari dari Madinah, ya, lalu dia lari dari Mekah, hijrah menuju Madinah, di mana dia meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Dia masuk Mekah tidak punya apa-apa. Setelah itu dia kaya. Setelah kaya dia tinggalkan kekayaannya di Mekah menuju ke Madinah, tidak ada apa-apa di Madinah, tidak ada. Apa kata sahabat? Kata Nabi SAW, Robihal bay, suatu perdagangan yang menguntungkan ini. Perdagangan yang menguntungkan dalam pandangan orang yang beriman, ya, dalam pandangan orang yang beriman. Kalau dalam pandangan orang tidak beriman tidak, merugikan. Kalau ada orang beriman yang yakin akan pahala di akhirat, menguntungkan. Dia lepas bukan lepas dari kekafiran, sudah beriman dia, tapi dia lepas dari tempatnya orang kafir loh, begitu ya. Jadi Suhaib Ar-Rumi itu bukan lepas dari kekafiran, dia beriman kok, tapi dia lepas dari tempatnya orang kafir yang menghalangi dia dari mentaati Allah Ta'ala. Tak bisa jihad, tak bisa begini, tak bisa begini. Berangkat dia ke Madinah, bisa jihad, bisa begini, bisa ngerjakan, bisa sholat di belakangnya Nabi. Begitu ya, sahabat tuh hijrah meninggalkan dunianya yang di Mekah loh. Ini bukan hijrah dari kota-kota lain, tidak. Hijrah dari Mekah. Lahir di Mekah, lihat Ka'bah mereka. Itu terpaksa keluar dari Mekah. Nah, kalau kita orang lain tinggal di tempat lain, lahir di tempat lain. Sahabat itu lahir di Mekah, lihat Ka'bah mereka. Tempat yang paling baik di muka bumi ini mereka tinggalkan untuk menuju ke Madinah karena nabinya di Madinah lah. Sahabat bayangkan, keluar dari Mekah, bukan keluar dari tempat lain ke Madinah misalnya, tidak, keluar dari Mekah lah. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi saya ulangi di sini bahwa kata-kata yarzuqu man yasha itu rezeki yang tidak terbatas. Baik, rezeki yang tidak terbatas di sini adalah rezeki berupa amal soleh, nah, gitu ya, berupa amal soleh, nah, gitu ya. Meskipun secara umum artinya bighairi hisab itu tanpa aturan. Nah, misalnya seperti Maryam binti Imran waktu dia dapat makanan, lalu Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini? "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ngasih rezeki tidak pakai aturan. Nah, Allah Ta'ala bisa ngasih rezeki tanpa aturan. Nah, seseorang itu bisa diberi rezeki tidak sesuai dengan usaha yang dia kerjakan. Itu maksudnya begitu ya. Orang itu bisa mendapatkan rezeki tidak sesuai dengan usaha yang dia kerjakan. Baik itu berupa cara rezeki materi maupun pahala. Rezeki materi maupun pahala. Nah, kerjanya sedikit, rezekinya banyak. Anda lihat orang kaya itu. Apakah orang kaya itu kalorinya lah, gitu ya, yang dia keluarkan gitu ya, lebih besar daripada kalorinya orang lain? Anda mungkin sama, gitu ya, atau sedikit, nah, gitu ya, yang keluar sedikit. Tapi rezeki yang dia terima, ribuan kali dari orang lain yang membanting tulangnya. Ya, hanya berpikir hanya begini saja, rezekinya banyak, bighairi hisab. Nah, bisa, kenapa? Nah, itu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi
Begitu juga dengan pahala. Ada orang yang mungkin dia ilmunya tidak banyak, gitu ya, tapi perbuatan baiknya banyak. Ilmunya ada banyak, perbuatan banyak. Nah, gitu ya. Meskipun ada pula orang yang dia ilmunya banyak, tentu dengan ilmunya tadi dia bisa beramal soleh lah, gitu ya. Tapi ada lagi orang yang ilmunya sedikit, tapi dia berharap, gitu ya, dengan ilmu yang sedikit tadi menghasilkan amal yang begitu banyak, Allah Ta'ala memberinya. Jadi harapan, nah ini rezeki yang penting ini, harapan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala adalah rezeki yang terbesar. Nah, sekarang cerita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 213, kana nasu ummatan wahidah. Dulu itu kata Allah Ta'ala, manusia itu semuanya sama. Nah, itu ya, sama. Artinya semua itu dalam keadaan yang baik. Itu waktu zamannya Nabi Adam dan selanjutnya. Fakhtalafu. Nah, gitu ya. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian Allah Ta'ala mengirim para nabi, yang para nabi itu tugasnya adalah memberikan berita gembira berupa surga kalau mentaati Allah Ta'ala, memberikan peringatan kalau mereka itu melawan Allah Ta'ala masuk neraka. Tidak itu saja, wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq. Tidak hanya para nabi, juga ada kitabnya. Bayangkan. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Agar menyelesaikan seluruh yang diperselisihkan oleh manusia tadi. Nah, manusia itu dulu satu, tapi artinya semuanya dalam keadaan yang baik. Atau kalau saya balik misalnya, manusia itu dulu dalam keadaan tidak mengerti. Misalnya katakan waktu sesudah Nabi Nuh misalnya, nah, katakan waktu zamannya Nabi Nuh semuanya baik. Lama-lama manusia itu ya, melenceng dari petunjuk. Nah, zamannya Nabi Adam katakan pertamanya baik, lama-lama melenceng. Zamannya Nabi Nuh pertamanya baik, lama-lama melenceng. Nah, kemudian Allah Ta'ala terus mengirim para nabi, para rasul yang tugasnya memberikan berita gembira kalau mentaati Allah Ta'ala, berita ancaman berupa neraka kalau melawan Allah Ta'ala, gitu ya, untuk menyelesaikan segala urusannya mereka. Artinya kedatangannya para nabi itu suatu kenikmatan. Nah, ya, kedatangannya para nabi suatu kenikmatan. Nilainya sama atau lebih baik daripada rezeki yang mereka terima. Nah, mungkin saja ada orang suatu daerah misalnya rezekinya sedikit, sedikit rezekinya. Nah, tapi ada petunjuk di situ. Nah, ada petunjuk di situ. Nah, gitu ya. Artinya ini kesimpulannya ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau mendatangkan ilmu, mau menurunkan ilmu pada suatu daerah, berarti daerah itu mau dirahmati Allah Ta'ala. Kalau sebaliknya, kalau Allah Ta'ala sudah murka pada suatu daerah, ilmu diangkat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang pintar di situ, tidak ada orang ngerti agama di situ, tidak ada orang yang ngajak amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati. Jangan kita tidak ngerti aturannya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu masih mau merahmati suatu daerah, dikirim orang-orang yang berilmu, gitu ya, yang mengajak mereka mentaati Allah Ta'ala. Kalau sudah sebaliknya, Allah Ta'ala menarik orang-orang yang berilmu dari daerah itu, agar mereka sempurna kebodohannya, sempurna kemaksiatannya, sempurna pula azabnya. Nah, hati-hati. Nah, jangan kita sekali-kali menjauh ilmu. Ilmu itu untuk menyelamatkan diri kita dari murkanya Allah Ta'ala, dan itu adanya di Al-Quran. Ilmu itu adanya di Al-Quran. Ilmu itu adanya dalam kitabullah. Semua kitabullah berisi ilmu yang mengajak manusia kembali kepada Allah Ta'ala supaya selamatlah. Kalau tidak selamat. Kalau tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu caranya bagaimana menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'al baghyan bainahum. Mereka itu tidak berselisih, gitu ya, kecuali setelah datang petunjuk dari Allah Ta'ala, ilmu yang mereka yakini kebenarannya, gitu ya, tapi mereka berselisih. Sudah tahu ini benar, tidak bisa, tidak perlu, begini saja lah. Ilmu yang sudah benar tadi yang tinggal mengerjakan, tidak bisa, begini saja. Baghyan bainahum, kebencian di antara sama mereka. Tidak mau bekerja sama di dalam mentaati Allah Ta'ala. Tidak mau
begitu sudah mentaati Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Kalau ada ustadz yang berkata sholat di masjid itu begitu ya, harus, siapa yang mengatakan harus, di rumah tidak apa-apa, ya sudah, kacau lah gitu ya. Kalau ada ustadz mengatakan gitu ya, riba itu haram, siapa bilang haram? Dua pendapat, semuanya dua pendapat, ya jelas gitu ya. Dua pendapat, yang satu mengatakan Tuhan Allah Ta'ala, yang satu mengatakan Allah bukan Tuhan, itu biasa itu lah. Yang benar yang mana kok dua pendapat lah gitu ya. Kok dua pendapat lah, boleh tak istrinya bilang dua pendapat gitu ya. Istrinya bilang kamu itu sebenarnya kadang-kadang jadi suami saya, apa bilang begitu lah, nggak boleh bilang begitu. Ya maruh, saya istri kamu, suami kamu, setia. Begitu, tidak bisa dua pendapat. Yang benar yang mana lah? Jangan dua pendapat, yang benar yang mana? Ke masjid wajib, Nabi ke masjid, ya ke masjid. Nah, riba haram, ya sudah haram. Khamr haram, ya sudah haram lah. Tidak perlu ada semua dua pendapat. Ya jelas, yang satu mengatakan itu boleh lah. Jangan, gitu ya. Selalu perselisihan itu dipakai sebagai alat untuk menjauhi kebenaran. Ya sudah, itu miliknya Allah Ta'ala yang petunjuk itu. Allah Ta'ala katakan di sini, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi petunjuk kepada orang beriman atas apa yang mereka perselisihkan. Di antaranya gitu ya, di antaranya gitu ya, di antaranya hari Jumat katakan. Nah, di sini ada sebuah sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda ya, nahnu al-akhirun al-awwalun yaumil qiyamah. Kita itu terakhir munculnya di dunia, tapi yang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Nahnu awwalun nas dukhulan al-jannah. Kita ini manusia yang pertama kali masuk surga di hari kiamat nanti. Baida annam utul kitab min qablina wa utina min ba'dihim. Sebelum mereka itu terima kitab sebelum kita terima kitab sesudahnya. Fahadanallahu lima ikhtalafa fihi minal haqqi. Allah Ta'ala petunjuk kita. Fahadal yaum, hari Jumat ini, alladzi ikhtalafu fihi gitu ya, fahadanallahu lah, kita dikasih petunjuk dari Allah Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, padahal sholat Jumat bukan milik kita saja, miliknya orang Yahudi, miliknya orang Nasara. Mestinya mereka beribadah hari Jumat, tidak, tidak bisa gitu ya. Ya Allah, fannas lana taba, manusia kita aliyah faghadan aliyah lil yahud, besok Sabtu buat orang Yahudi, wa ba'da ghadan lin nasara, orang Nasara hari Minggu lah begitu ya. Padahal mereka menciptakan hari Sabtu hari libur. Ada libur dalam Islam? Tidak ada. Libur itu tidak ada dalam Islam, begitu ya. Ada libur? Tidak ada. Jumat itu libur? Tidak libur Jumat itu. Kita faiza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu fadlan wal khudru katsiran lam tuflihun. Kalau sudah selesai salat, kerja, tidak ada hari libur. Begitu ya. Ini Isra Mi'raj libur loh. Isra Mi'raj itu kan malam. Lah kok paginya libur? Hubungannya apa lah? Gitu ya. Isra Mi'raj itu malam, berangkatnya malam, liburnya paginya libur. Ada apa lah? Begitu ya. Nuzul Quran libur. Nuzulnya tadi malam. Gitu ya. Paginya libur. Ada apa lah? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya lah, begitu ya. Nanti begitu juga agama lain, nanti saya kalau ngomong salah nanti lah, begitu ya. Semua harus libur paginya, padahal peristiwanya di malam hari lah. Tidak ada dalam Islam libur dua kali saja, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu tidak ada lah. Itu tidak ada hari libur, begitu ya. Tidak ada hari libur lah. Kenapa harus ada hari libur? Jumat tidak perlu libur, kerja. Sabtu kerja, Minggu kerja lah, begitu ya. Ada beberapa orang harus libur santai. Sekarang tidak begitu. Ada beberapa negara memberlakukan tiga hari libur. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu libur mereka lah. Bayangkan libur 3 hari. Yang dikerjakan itu apa lah? Begitu ya. Yang dikerjakan apa? Apakah dikerjakan untuk mengerjakan ibadah atau apa? Saya tidak ngerti. Buat apa? Islam tidak ada. Yang penting dalam Islam tidak ada hari libur, tidak ada. Hanya 2 saja. Nah, gitu ya. Jumat bukan libur, Jumat kerja. Sabtu kerja, Minggu kerja. Tidak ada hari libur. Nah, gitu ya. Kalau orang kafir menyatakan hari ini libur, libur itu ya saya beritahu ibadah, libur itu ibadah. Orang hari Sabtu libur karena orang Yahudi mau ibadah. Hari Minggu libur karena orang Nasrani mau ibadah. Jumat tidak libur karena orang beriman ibadahnya tidak 1 hari penuh, enggak. Ada waktunya. Gitu ya. Waktu zuhur pakai sholat Jumat. Sebelumnya kerja, sudahnya kerja. Nah, gitu ya. Tidak ada hari libur. Nah, gitu ya. Tetapi memang di sini Allah Ta'ala mengatakan wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi petunjuk
ke jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu adalah jalan yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita setiap hari dalam 5 kali salat kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bawalah saya kepada jalan yang membawa kepada keridhaan-Mu. Nah, minta petunjuk itu diminta. Artinya kita menunjukkan bahwa saya butuh. Nah, saya butuh petunjuk. Gitu ya. Doa itu membuktikan kepada Allah taala bahwa saya butuh. Nah, kita disuruh berdoa oleh Allah taala untuk membuktikan bahwa saya butuh. Rasa butuh itu penting. Rasa butuh itu penting, gitu ya. Rasa butuh itu penting agar kesombongan dalam diri kita itu hilang. Nah, gitu ya. Bagaimanapun kita merasa sudah hebat, saat kita minta petunjuk, iya ya saya itu, gitu ya, sebenarnya masih banyak salahnya saya itulah. Kalau saya dari kasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala dibiarkan sesat, seluruh amalan soleh saya itu salah. Jadi saya minta, ya Allah tolong jangan kamu lepaskan saya. Nah, jangan lepaskan saya. Nah, Nabi SAW bersabda, gitu ya, Allah, gitu ya Hayyun ya Qayyum, wahai yang hidup, yang menopang, gitu ya, fa asli sya'ni kullah, gitu ya, gitu ya, wala taqilna nafsullahi, gitu ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghis, wahai yang maha hidup, yang mau menopang, saya memohon dengan rahmat-Mu, gitu ya. Fa asli sya'ni kullah, urus segala, gitu ya, selesaikan segala urusan saya. Wala taqilna nafsi tarfata ain abada. Jangan kamu serahkan pada saya urusan saya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat lah. Gitu ya, rasa butuh kepada Allah taala harus kita munculkan agar kita itu selamat, gitu ya, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan. Insyaallah akan berguna dan insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.